Tema saya pagi hari ini adalah lost vision, ya, kehilangan visi atau kehilangan sesuatu yang arahan atau guidance. Ya. Saya memulai dengan kisah The Peanut Man. Ya, ini adalah George Washington Carver. Dia adalah seorang penemu, ilmuwan, guru, peneliti agriculture dan pionir di bidang pertanian di Amerika Serikat. Jadi dia dilahirkan pada tanggal 12 Juli 1864 dari seorang budak kulit hitam bernama Mary. Ayahnya meninggal karena terlindas gerobak pengangkut kayu beberapa saat setelah dia dilahirkan. Nah, hasil penelitian dari George Washington Carver sebagai peneliti, ya, dia banyak dikenal sebagai berbagai penemuan terhadap kacang, ya, sehingga dia disebut manusia kacang atau peanut man, ya. Dia telah membuat 300 produk dari kacang, diantaranya untuk tinta, susu, sabun, ya. Nah, dia juga menemukan ratusan penemuan dari kacang kedelai dan juga ubi jalar. Nah, berkat penemuan Carver, ya, George Washington Carver ini, dia membantu meningkatkan keadaan ekonomi para petani di Amerika, ya. Hebatnya Carver tidak mematenkan hasil penemuannya dan mengambil keuntungan. Dia memberikan hasil penemuannya secara cuma-cuma untuk kebaikan semua orang. Bahkan dia berkata, jika Tuhan memberikan secara cuma-cuma kepada saya, bagaimana mungkin saya menjualnya kepada orang lain. Nah, Carver dituntun Tuhan untuk melihat ratusan potensi dari sebuah kacang, ya. Dan hal itu mengubah sejarah bangsanya, bangsa Amerika. Apa yang ia lakukan itu seperti perumpamaan tentang seorang hamba yang diberi 1 talenta. Namun yang berbeda adalah dia setia dengan 1 talenta tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini saya kasih gambar sedikit bahwa bangsa kita, ya, bangsa Indonesia, ya, itu mengimpor dari Amerika kacang kedelai, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tempe yang kita makan itu kedelainya itu dari Amerika. Ini hasil juga dari George Washington Carver, ya. Jadi Amerika Serikat menjadi pemasok kedelai terbesar di Indonesia dengan nilai 1,3 miliar US dollar. Nilai tersebut setara dengan 86,5% dari total impor kedelai Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, tempe yang kita makan itu adalah tempe import, ya, bahan bakunya import, kedelainya import, ya. Jadi sementara volumenya tercatat 2,15 juta ton atau 86,3, ya, 86,5, ya, dari total volume, ya. Nggak ada George Washington Carver, saya bilang nggak ada tempe, ya, karena semua bahan bakunya dari Amerika. Amerika dikenal sebagai penghasil tempe, penghasil kedelai dan kacang-kacangan, ya. Nah, Bapak Ibu, saya akan membacakan dari firman Tuhan yang diambil dari Matius 25, ya. Oh, sorry. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi ada seorang tuan yang mau pergi ke luar negeri, dia memanggil hamba-hambanya, 3 orang, ya, dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, ya, saya garis bawahi, ya, menurut kesanggupannya, ya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya, jadi dikubur, ya. Nah, lama sesudah itu pulanglah tuannya. Nah, kata lama sesudah itu karena dia pergi ke luar negeri dan zaman dulu itu nggak ada pesawat, ya. Jadi lama sesudah itu saya perkirakan dia berangkat tahunan, ya, bisa 10 tahun mungkin, ya. Lama sesudah itu pulanglah tuan dari hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka, ya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku.
lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sana akan terdapat kertak gigi. Jadi Bapak Ibu sekalian, si tuan itu mau pergi ke luar negeri. Dia memilih 3 orang, ya, 3 orang, dan mempercayakan hartanya, dikatakan, ya. Nah, itu seperti memilih CEO atau Chief Executive Officer, ya, atau Managing Director-nya. Jadi dia pilih 3 orang, ya, untuk usaha yang berbeda, ya, disesuaikan dengan kapasitas atau kesanggupannya. Nah, kriteria atau standar untuk memilih CEO itu yang umum itu adalah dia lulus fit and proper test, ya, harus melalui ujian, lulus dengan nilai yang baik, ya, oleh ownernya, komisaris atau pemegang saham. Juga harus memiliki visi yang sama, ya, dengan ownernya, dengan komisarisnya dan pemegang sahamnya. Dia harus punya visi yang sama untuk memajukan, untuk melipat gandakan, ya, usahanya, ya. Dia juga harus memiliki skill yang mumpuni, ya, baik managerial skill, leadership-nya, communication skill-nya, financial and tax skill, dan lain sebagainya. Dan juga dia harus memiliki pengalaman dan wawasan global, yaitu think globally dan act locally. Jadi dia harus memiliki kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan oleh tuannya, ya. Dalam hal ini tuannya sudah mentes, ya. Saya kasih nama aja, ya, A, B, C biar gampang, ya. Hamba pertama, hamba kedua, hamba ketiga, si Ari, si Bejo, sama si Charlie. Mohon maaf kalau ada yang namanya sama, ya. Ini cuma ilustrasi aja. Jadi mereka bertiga lulus, ya, di approve, lulus sebagai CEO, ya. Yang ngetes langsung tuannya, melihat perjalanan karir 3 orang hambanya ini dan dipercayakan hartanya menurut kesanggupannya. Jadi ada kata menurut kesanggupannya. Jadi tuannya ini melihat, oh si A ini lebih ini nih, kayaknya lebih bisa nih, ya. Jadi dipercayakan 5 talenta. Yang si Bejo yang kedua nih, ini kurang dari yang pertama, tapi oke, dia bisa dipercaya, ya, dikasihlah 2 talenta. Nah, si Charlie, ya, Bapak Ibu bisa bayangkan, yang satu si Ari 5 talenta, Bejo 2 talenta, si Charlie tuannya sebenarnya udah melihat, ya, gelagat-gelagat atau tanda-tandanya, tapi tuannya masih berprasangka baik, ya. Oke lah, saya mau upgrade si Charlie ini. Harusnya si Charlie mengerti, ya, gitu, ya, hamba ketiga ini dipercaya 1 talenta. Si Charlie tahu nggak si Ari sama si Bejo yang satu dapat 5 talenta, satu dapat 2 talenta? Si Charlie tahu, ya, dia dapat 1 talenta, ya. Nah, suasana kebatinan, kondisi hati ketiga kandidat terpilih itu waktu dipanggil dan dipercayakan hartanya itu kurang lebih kayak begini nih, suasana dan kondisi hatinya. Mereka bahagia karena dipercaya. Ya, saya percaya tuannya itu tidak cuma punya 3 hamba, pasti dia punya lebih, ya. Karena ada kata-kata di belakang itu dia menyuruh untuk mengambil dari yang 1 talenta dan diberikan kepada yang megang 10 talenta. Ya, jadi ada orang lain, ada hamba-hamba yang lain juga, gitu, ya. Ada bodyguard-nya juga mungkin, ya. Jadi
ini nggak cuma 3 hambanya, tetapi dia memilih 3 ini yang terbaik lah menurut penilaian dari tuannya. Jadi ya bahagia karena dipercaya, ya semangat juga karena mau membuka usaha baru, ya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, waktu saya pertama kali bikin usaha dengan istri saya, kita exciting banget buka usaha baru, ya kita exciting, kita benar-benar mensurvei, kita bikin pembukuannya, kita lakukan apa yang harus disiapkan, ya kan, merek dagangnya, terus kemudian karyawannya, kemudian sistemnya, semua kita siapin, kita semangat karena mau buka usaha baru. Ini yang dialami oleh ketiga kandidat tersebut, sangat exciting, ya, sangat bersemangat. Nah, mereka juga memiliki harapan akan mendapatkan reward atau penghargaan. Mereka tahu tuannya akan kembali dan akan bikin perhitungan, ya, dengan harta yang sudah dititipkan kepada mereka. Jadi ada harapan untuk mendapatkan reward dan penghargaan, ya. Kemudian yang keempat, mereka tahu sedang diuji oleh tuannya, ya. Tahu sedang diuji, ya. Karena apa? Karena itu hanya sebagian dari harta tuannya, ya. Jadi dia tahu sedang diuji dan tahu nanti akan ada perhitungan waktu tuannya kembali, ya. Yang kelima adalah mereka ada kebanggaan, ya, karena ini membawa nama besar tuannya. Waktu mereka berbisnis, waktu mereka membuka usaha, waktu mereka mungkin mengikut sertakan membeli saham atau mengikut sertakan dana dari tuannya, dia membawa nama besar tuannya atau nama perusahaannya gitu, ya. Jadi ini benar-benar satu kebanggaan, ya. Ada satu kebanggaan. Ini seperti kalau apa namanya di perusahaan kami, ya, misalnya sales gitu, ya. Mereka bawa kartu nama, ya, mereka bawa produknya, mereka bisa menjelaskan produknya dengan baik dan mereka di apa namanya di backup oleh perusahaan, ya. Nah, yang keenam, mereka diperlengkapi dengan fasilitas terbaik yang ada milik tuannya. Jadi boleh pakai fasilitasnya, ya. Kayak tadi itu saya cerita kalau sales atau marketing diperlengkapi, ada kendaraan kantor, kemudian diperlengkapi dengan laptop, handphone dan seterusnya dan seterusnya. Jadi diperlengkapi dengan fasilitas-fasilitas terbaik dari milik tuannya. Nah, ketiga orang ini, ketiga kandidat tadi, si Ari, Bejo, sama si Charlie, itu semua kondisi hatinya seperti ini, ya. Lagi happy dipanggil dan dipercaya. Nah, berapa sih nilai yang dipercayakan? Nah, saya coba hitung, ya, dari googling. Satu talenta itu 34 kg atau senilai 6.000 dinar. Upah kerja satu hari di zaman Yesus saat itu adalah 1 dinar. Jadi jika dibandingkan dengan masa sekarang, seandainya upah kerja satu hari adalah 213.000. Jadi saya ambil ini pembulatan, ya, dari UMK DKI, ya, 46 lebih, ya, 4,6 lebih, saya bulatkan jadi 4,7 lah, ya. Itu 213.000 per hari, ya, selama 22 hari kerja, ya, karena Sabtu Minggu libur, ya. Maka kita akan menerima dari 6.000 dinar, ya, dikalikan upah sehari 213.000, itu 1,27 miliar. Itu buat si Charlie yang apa namanya memegang satu talenta. Si Bejo dapat 2,5 M. Kemudian Ari yang megang 5 talenta, dia dapat 6,35 M. Nah, tentunya ini bukan standar usaha kecil menengah atau usaha kecil mikro, UMKM, ya. Karena standar UMKM itu nilai kekayaan bersihnya paling tinggi 50 juta dan omset paling banyak itu 300 juta per tahun, ya. Ini udah levelnya udah bukan level UMKM. Mereka dipercaya 1,27, 2,55 dan 6,35 M, ya, harta dari si tuannya. Nah, siapakah mereka ini? Siapakah si Ari, Bejo dan apa namanya si Charlie ini? Nah, mereka adalah hamba-hamba yang terpilih, jadi terseleksi, ya, udah dipilih benar-benar sama tuannya, ya. Mereka punya pengetahuan, mereka smart, risk based analisisnya ada, critical thinkingnya ada, pengalamannya juga ada ikut tuannya, ya. Jadi mereka benar-benar dipilih, diseleksi tuannya. Ya Bapak Ibu, kalau kita mempercayakan harta kita kepada seseorang, kita tentunya kan memilih orang yang tepat, ya. Kita nggak sembarangan pilih, ya. Nah, tuannya ini juga pilih dan 3 itu, ya, yang the best menurut tuannya, ya. Kemudian di training oleh tuannya sendiri. Buktinya dia memanggil, ya, mempercayakan hartanya kepada mereka. Tuannya percaya karena ia telah melatih dan menilainya sendiri. Bahkan diberikan guidance, petunjuk, ya.
sudah ada magangnya, udah ada apa namanya dipantau ininya track recordnya ya, apa yang telah dilakukan dan seterusnya. Dan kemudian melihat dan terus bekerja dalam bisnis tuannya. Jadi mereka udah ikut tuannya gitu ya, ada di rumah tuannya dan mereka udah melihat bagaimana tuannya bekerja ya. Nah, itu bisa dilihat buktinya dari bacanya pembelaan atau alasan dari hamba yang jahat itu ya. Engkau adalah apa namanya Tuhan yang kejam yang menuai di tempat engkau tidak menabur dan seterusnya. Jadi dia mengerti ya bisnis tuannya dan dia melihat ya. Dan kemudian yang keempat adalah mereka memiliki semangat, motivasi dan misi yang sama dengan tuannya. Ya, mereka siap ketika dipercaya tidak membantah, kan tidak ada perbantahan kan waktu dipercayakan ya si hamba 1, hamba 2, hamba 3 ya. 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, nggak ada perbantahan. Jadi mereka benar-benar kondisinya lagi semangat, punya motivasi dan misi yang sama ya, tidak membantah dan menyikapi dengan baik perintah tuannya. Bahkan kalau kita lihat yang 5 talenta menghasilkan laba 5 talenta ya, artinya 100%. Kemudian yang 2 talenta memperoleh laba 2 talenta, artinya 100%. Nah, saya mengasumsikan itu diberi target itu 100% selama kurun waktu tersebut. Jadi kurun waktunya kan nggak disebutin kapan tuannya akan kembali, tetapi harus berbuah ya, harus menghasilkan ya 100% ya. Nah, apakah target tersebut masuk akal atau wajar ya? Tentunya ini sesuatu yang wajar ya. Anggaplah itu tadi kalau tuannya pergi 10 tahun ya, lama keluar negeri keliling dunia ya. Zaman waktu itu belum ada pesawat. Nah, target 100% itu sesuatu yang tidak berat ya. Kalau 10 tahun ya targetnya cuma berarti kalau 100% cuma 10% apa namanya pertumbuhannya selama 1 tahun ya. Nah, saya ingin melihat dari sisi yang berbeda. Apa yang terjadi sesudahnya ya? Apa yang berubah dari 3 hamba itu dalam kurun waktu yang cukup lama ketika tuannya pergi. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tidak melihat dari sisi yang biasa dibahas kalau kita melihat apa namanya membaca atau melihat tentang perumpamaan ini ya, tentang talenta ini. Tetapi saya mau melihat apa yang miss, apa yang hilang ya, yang tidak diceritakan ketika tuannya itu pergi. Di mana posisi ketiga orang hamba itu tadi, si Ari, si Bejo, sama si Charlie ya. Nah, ini adalah sikap hamba pertama dan kedua, yang membedakan juga hamba pertama dan kedua dari yang ketiga. Hamba pertama dan kedua mereka punya pikiran yang positif ya. Mereka tahu ini adalah kepercayaan, privilege, tanggung jawab yang harus dikembangkan dan seterusnya. Jadi dia tetap menjaga pikirannya positif. Ya kan, dia nggak berpikir negatif, dia berpikir positif. Wah, ini benar-benar kepercayaan nih, bisa dipercaya sekian M, harta tuannya, wah nanti ada hitung-hitungannya, ya kan, dan seterusnya. Ya, mereka juga fokus orientasinya itu untuk menyenangkan tuannya, ya, karena dia mau menyenangkan tuannya, mau mencapai hit the target yang diminta oleh tuannya. Dia melakukan dengan tulus dan sungguh hati, ya, sungguh hati. Dia lakukan dengan fokus, dengan orientasi yang baik ya untuk menyenangkan Tuhan. Mereka juga punya mentalitas produktif, rajin ya, menyukai pertumbuhan, progresivitas. Jadi mereka orang-orang yang benar-benar mengusahakan, benar-benar bekerja keras, benar-benar melakukan amanat dari tuannya. Nah, selanjutnya untuk si Charlie, yang ketiga itu yang pegang 1 talenta. Mengapa harus dikubur ya, uangnya kenapa harus dikubur gitu ya, karena apa, dasarnya dia malas berpikir ya, malas bertindak ya. Jadi ini terjadi nih perubahan selama tuannya pergi, ternyata dia berubah ya, dia jadi malas berpikir, malas bertindak, namun juga nggak ingin kehilangan ya, nggak ingin kehilangan uang yang 1 dinar itu ya kan. Beda dengan yang anak yang hilang ya, dihabur-hamburkan ya uangnya. Kalau ini enggak, uangnya dipendem aja gitu, dikubur aja ya. Dia nggak ingin kehilangan juga, dia takut kehilangan fasilitas. Kan dia tinggal di rumah tuannya ya, dia dapat fasilitas ya. Dia takut kehilangan fasilitas juga, jadi dia pikir dengan dia simpen ya udah paling enggak dia balikin nggak hilang lah
ya. Itu ngejagain lah 1 talenta, dia pikir begitu ya. Dia takut kehilangan fasilitas, takut keluar dari zona nyaman, ingin selalu berada di status quo, marginal, rata-rata, asal hidup, tidak punya tujuan yang jelas. Jadi si hamba ketiga ini yang megang 1 talenta itu dasar pemikirannya seperti itu. Bahkan dikatakan dia juga punya pikiran-pikiran yang jahat, yang dikembang-kembangkan di dalam pikirannya dia. Nah, kubur itu berbicara tentang kematian, ketidakproduktifan, dan meninggalkan potensi. Nah, ini adalah 3 batu ujian, 3 hal yang akan menguji kita. Yaitu yang pertama waktu, yang kedua jabatan, yang ketiga tanggung jawab. Ini kelihatan sekali dari perumpamaan ini ya. Waktu ternyata mengubah hamba ketiga, baik motivasinya, cara berpikirnya, cara pandangnya. Jadi ada yang missing pada waktu di rentang waktu tuannya pergi ke luar negeri sampai tuannya pulang, itu kurang lebih tadi kalau kita bilang kita rata-ratakan 1 dekade ya 10 tahun gitu ya. Itu merubah mindset-nya dia, merubah cara pandangnya dia, merubah cara berpikirnya, etos kerjanya, semua berubah ya, berubah ya. Jadi 3 batu ujian ini adalah waktu, jabatan, dan tanggung jawab. Kita dinilai pada akhirnya oleh Tuhan dan harus mempertanggungjawabkan segala hal yang telah dipercayakan, digunakan, dan dilakukan. Apakah semua itu baik, sesuai kehendak Tuhan, sesuai standar Tuhan, menyenangkan hati Tuhankah? Ya, ini yang akan nantinya akan dinilai kita, pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan. Nah, akhirnya kita tahu ceritanya. Ari lulus ketika tuannya pulang ya, lulus dia. Bejo lulus ya, Charlie gagal ya, di drop, dia dibuang bahkan ke tempat kegelapan, tempat kertak gigi ya. Jadi disingkirkan, dia tidak beredar lagi. Nah, apa yang terjadi dengan hamba ketiga selama tuannya pergi? Saya coba bikin kurun waktunya. Jadi masa orientasinya itu di sebelah kiri ya. Terus ada fit and proper test-nya. Nah, terus tuannya pergi itu setelah itu. Ya. Nah, itu adalah waktu untuk bekerja dan mengusahakan talenta. Jadi kurun waktu yang cukup lama itu ya, baru tuannya pulang untuk penilaian. Nah, di situ saya kasih tanda tanya. Semuanya mengalami perubahan di sana. Ya, ketika tidak ada tuannya, itu terjadi perubahan. Nah, Efesus 5 ayat 15-16 dikatakan, karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi waktu ternyata telah merubah sikap dan attitude, karakter dari hamba ketiga, si Charlie itu ya. Nah, itu tidak sekonyong-konyong. Ia menjadi hamba yang jahat dan malas. Pada kurun waktu tersebut terjadi perubahan yang drastis pada dirinya, di mindset-nya, di pikiran dan hatinya. Dia berubah menjadi hamba yang jahat dan malas. Nah, ini apa yang terjadi dengan hamba ketiga selama tuannya pergi ya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Jadi udah benar-benar lama perginya ya. Yang pertama adalah si hamba ketiga itu mengalami lost vision atau kehilangan visi. Dia menyerah dalam perjuangannya. Dia drop ya, mengibarkan bendera putih, lempar handuk, udah nyerah ya dalam perjuangan imannya ya. Untuk meraih pencapaian terbaik yang dikehendaki oleh tuannya, dia udah menyerah. Dia nggak mau lagi ada di arena. Tidak lagi fokus pada tuannya sebagai sumbernya. Tidak lagi berfokus pada tuannya dan kehendak tuannya. Ya. Jadi dia udah nggak fokus lagi kepada Tuhan. Ya, beda dengan yang pertama, hamba pertama dan kedua, yang fokus kepada tuannya, fokus kepada visi tuannya, fokus kepada kehendak tuannya untuk menghasilkan pelipat gandaan. Ya, jadi hamba ketiga ini justru lost vision, dia kehilangan visi, benar-benar drop. Ya, nah yang kedua adalah dia kandas iman, dia membuang semua potensi yang ada, dibuang potensi-potensi terbaiknya semua dibuang. Mulai bersikap apatis, pikirannya mulai negatif, mulai masuk pikiran-pikiran dari luar ya, pikiran negatif mulai dipikirkan, direnungkan, dia merusak semua pengalaman baik yang pernah ia peroleh di tempat tuannya, pengalaman-pengalaman yang terbaik yang tidak diperoleh di tempat lain ya, itu semuanya dibuang sama dia, kandas iman.
Bahkan dia tergoda dengan self-centered dan freedom center yang kemarin kita juga pelajari minggu lalu ya. Sehingga merasa diri dan keputusannya yang paling benar. Namun tetap mau menikmati fasilitas di tempat tuannya, hanyut di tengah gelombang dunia. Jadi benar-benar dia menikmati fasilitas tuannya, tetapi dia tidak melakukan kehendak Tuhan atau tidak fokus kepada Tuhan. Itu seperti benalu ya. Nah, ini tidak terjadi seketika, namun keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup masuk dalam pikiran dan hatinya secara perlahan namun pasti. Nah, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari perumpamaan tentang talenta yang diajarkan Tuhan Yesus? Yang pertama, bekerjalah dengan mata yang tertuju pada Tuhan. Ibrani 12 ayat 2 berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi sumber kita, kekuatan kita, fokus kita itu Tuhan, ya. Menyenangkan hati Tuhan, kehendak Tuhan itu yang menjadi utama buat kita, ya. Dikatakan yang memimpin kita dalam iman, membawa kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi kita harus melakukan, bekerja tetap dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana pentingnya melatih diri dan penguasaan diri. 1 Korintus 9 ayat 27 berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi Bapak Ibu sekalian, penting kita melatih diri, melatih tubuh kita, untuk tidak dikuasai oleh keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ya, tetapi kita harus melatih tubuh kita dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya Bapak Ibu, tadi udah diumumkan ada doa puasa. Itu bagian dari melatih tubuh dan penguasaan diri. Ya, Bapak Ibu saya dorong untuk kita semua melatih diri dan penguasaan diri dengan ikut doa puasa. Nah, dikatakan usaha keras, usaha kerja keras, melakukan daya upaya, itu yang terbaik adalah bagian kita. Tapi pertumbuhan itu murni dari Tuhan, bagian Tuhan. Nah, saya tutup dengan ini. Vision without action is merely a dream. Action without vision just pass the time. Vision with action can change the world. Jadi visi tanpa perbuatan itu seperti mimpi siang hari bolong. Ya, perbuatan tanpa visi itu cuma buang-buang waktu. Tetapi visi ditambah dengan perbuatan itu bisa merubah dunia. Dunia siapa? Duniamu, dunia keluargamu, dunia bangsa ini, dunia negeri ini, ya, dan dunia gereja kita juga sama. Mari saya undang kita semua berdoa. Bapak yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, bahwa Engkau mengingatkan kami kembali bahwa waktu-waktu ini adalah yang jahat Tuhan. Kami harus fokus kepada Engkau Tuhan, kepada kehendak Tuhan, menyenangkan Engkau. Engkau adalah sumber kami satu-satunya, dan kami bertumbuh di dalam Engkau. Kami mengenal Engkau Tuhan, dan biar sungguh-sungguh setiap kami Tuhan mengalami pengalaman-pengalaman iman, pengalaman baru bersama dengan Engkau. Pegang setiap kami Tuhan, kuasai setiap kami Tuhan, supaya setiap kami tidak hanyut, tidak kandas iman, tetapi setiap kami sungguh-sungguh diberi pengertian, hikmat Tuhan, untuk mengalami Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya berkat Tuhan turun atas setiap peserta Morning Chapel pagi hari ini. Yaitu berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan biar Tuhan Engkau sungguh nyata di dalam kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami, dan pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Senin.